Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Naam, adapun hadis yang bacaan tadi dari seorang sahabat. Naam, apakah ada di dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah SAW akan mengajariku, ke sahabat itu kan, yakni surat Al-Fatihah, yakni alhamdulillah. Kalau seandainya di dalam lafaz hadis tersebut aku akan diajari oleh Rasulullah SAW surat Bismillah Al-Fatihah, yakni ada lafaz Bismillah, yakni lafaz basmalah di dalam hadis tersebut, maka basmalah ini diikuti dalam ayat Al-Fatihah tersebut, yakni dia adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Tapi kalau seandainya lafaznya aku akan diajari surat Al-Fatihah, yakni alhamdulillah, maka bismillah di sini tidak dianggap dengan surat Al-Fatihah. Tayyib. Maka seperti itu. Adapun yang Anda dengar bahwasannya surat Al-Fatihah itu bukan lafaz bismillah itu bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Aywa. Dan adapun maksud dari 7 ayat dalam surat Al-Fatihah, memang 7 ayat. Memang 7 ayat. Yakni bismillah diikuti dalam ayat tersebut. Adapun bismillah di sini dia itu tidak dianggap. Jadi para ulama menyebutkan bahwasannya di Al-Fatihah ini dari satu ayat itu mengandung dua ayat. Jadi yang bismillah ini tidak dimasukkan. Mafhum? Jadi dari dalam surat Al-Fatihah ini, dalam surat Al-Fatihah alhamdulillah sampai ihdinas siratal mustaqim walad dhalim, itu salah satu dari ayat tersebut yakni memiliki 2 ayat. Mafhum? Salah satu dari ayat tersebut yakni memiliki kandungan 2 ayat. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Adapun hukum untuk mengeraskan yang kecil tadi, mengeraskan bismillah atau menjarkan bismillah, yakni melafadzkan secara keras, ini adalah perbedaan para ulama, yakni perbedaan para fuqaha. Wa ila sebagian ulama itu mensunnahkan, dan sebagian ulama mengingkari, mengatakan itu bid'ah. Tayyib. Di dalam mazhab Hanafiyah, Pak, itu disunahkan di orang-orang itu. Di dalam mazhab Hanafiyah itu orang-orang Hanafiyah itu mensunnahkan, itu melafadzkan bismillah secara mengeluarkan secara lafaz. Itu disunahkan oleh mazhab Hanafiyah. Dan yang lebih masyhur itu, Pak, di dalam mazhab Malikiyah, yakni mereka itu mengatakan basmalah itu bukanlah bagian dari Al-Fatihah. Jadi bismillah di mazhab Malikiyah itu bukan dari Al-Fatihah. Yakni itu adalah perbedaan antara mazhab. Tayyib. Sehingga tidak dilafadzkan dalam salat. Jadi orang-orang itu mengecekkan mazhab Malikiyah, bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga orang-orang itu tidak melafadzkan bismillah itu di dalam ketika orang-orang itu membaca Al-Fatihah. Tayyib, model itu. Jadi itu perbedaan antara para ulama. Adapun pendapat yang paling kuat, Pak, itu mazhab Syafi'i itu mewajibkan bagi imam dan yakni makmum itu untuk membaca basmalah dalam setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah, baik itu salat wajib ataupun salat itu sunnah. Jadi oleh mazhab Syafi'iyah itu mereka itu membaca Al-Fatihah, yakni membaca Al-Fatihah wajib oleh mereka itu membaca Al-Fatihah, itu bagi imam itu melafadzkan Al-Fatihah. Baik itu dalam salat sunnah ataupun salat wajib. Yakni banyak yakni perbedaan para ulama di perkara itu, Pak. Adapun pendapat yang paling kuat adalah Hambali, yakni Ahmad bin Hanbal. Jadi orang-orang itu tidak mewajibkan untuk membaca bismillah saat membaca Al-Fatihah. Jadi orang-orang itu
tidak mewajibkan untuk membaca bismillah di dalam saat akan membaca Al-Fatihah. Begitu Pak. Jadi para mazhab yang ampik kok, Malikiyah wa Syafi'iyah wa Hanafiyah wa Hanbaliyah, orang-orang itu berbeda pendapat. Dan yang membulian tentang membaca bismillah ketika membaca sebelum membaca Al-Fatihah itu adalah mazhab yang paling kuat itu Syafi'i. Jadi orang banyak memakai mazhab Syafi'i. Adapun pendalilan para ulama, tentang tidak bolehnya untuk mengeraskan bismillah itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatahu as-salata bitakbiri wal Qur'an wal qiraa'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatahu, yakni membuka salatnya dengan bertakbir. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya itu dengan takbir, ini mengawali salat itu dengan takbir. Wal qiraah bilhamdulillah, dan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca Al-Fatihah, yakni alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ila akhirih. Jadi Rasulullah saat itu tidak membaca bismillah, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih di dalam sahih Muslim. Tayyib. Maka itu pendalilan para ulama yang bahwasannya sebagian para ulama tidak menjarahkan lafaz bismillah. Yakni dahulu ketika Rasulullah SAW itu mengawali salatnya, beliau bertakbir, mengawali salat itu dengan takbir. Setelah bertakbir membaca langsung Al-Fatihah. Tayyib. Maka hadis ini disahihkan dalam sahih Muslim. Dan juga ada dalam hadis Anas, Pak, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, "Shallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wal Umar wa Utsman, falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim." Dalam hadis Anas disebutkan, "Shallaitu," dan saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, maka saya tidak mendapatkan atau saya tidak mendengar salah satu dari mereka itu yaqra'u bismillah, yakni membaca bismillah. Maka Anas tidak mendapatkan dari sahabat ini mereka itu melafazkan bismillahirrahmanirrahim. Maka ini adalah pendalilan bahwasannya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menjarahkan, yakni lafaz bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Begitu Pak. Adapun yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang sesuai dengan sunnah itu basmalah itu dibaca sebelum Al-Fatihah. Basmalah itu dibaca sebelum Al-Fatihah, dan membaca bacaan tersebut tidak dikeraskan, yakni tidak dijarah, tidak dikeraskan. Itu disebutkan oleh Ibn Taimiyah di dalam kitabnya yang bernama Sifat As-Salah. Jadi syarahnya dari syarah Umdatul Ahkam, Umdah karya Ibn Taimiyah rahimahullah. Yani Syekhul Ibn Taimiyah menyebutkan yang sesuai sunnah basmalah dibaca sebelum pembacaan Al-Fatihah, dan membacanya tersebut itu tidak secara keras, yakni tidak menjerahkan. Maka dalil-dalil ikolah sebagian para ulama memakai. Jadi adapun untuk tidak melafazkan bismillah dan adapun untuk melafazkan bismillah itu tidak sampai perkara yang menuju ke haraman. Baiklah, di situ adalah khilaf para ulama. Jadi seperti itu, Pak. Jadi tidak ada kemungkaran di situ. Ini perbedaan antara para ulama. Tapi yang lebih rajihnya, yang lebih wadih, yang lebih jelas tentang dalil-dalil bahasanya Rasulullah SAW dahulu itu tidak melafazkan bismillah. Ini kok bisa dilafazkan, bisa tidak dilafazkan. Tapi yang lebih rajih itu Rasulullah dahulu itu tidak melafazkan. Yakni tidak melafazkan secara keras. Itu. Wallahu a'lam. Allahu a'lam.